Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu 11.10.1 Design and Implement a VLSM Addressing Scheme. Nah, di sini kita dapat lihat di sini ada topologinya dan di sini ada addressing table yang belum dilengkapi. Terus di sini objectives-nya yaitu jadi dalam lab ini kita akan merancang skema pengalamatan VLSM dengan alamat jaringan dan persyaratan host. Nah, kita ini akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, terus switch, and network host jaringannya. Dimana yaitu yang pertama itu kita akan merancang skema pengalamatan IP VLSM dengan persyaratan, lalu mengkonfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, kemudian memverifikasi konektivitas IP, dan yang terakhir memecahkan masalah konektivitas sesuai kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada background skenario-nya, yaitu kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan serta menguji skema pengalamatan untuk pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini telah memberikan alamat jaringan yang sesuai untuk topologi yang ada di sini dan persyaratan host. Dapat kita lihat pada di sini tabel ini kan ada host requirement-nya, yaitu LAN-nya apa saja, kemudian number of address required-nya ini ada berapa. Kemudian kita akan melengkapi tabel-tabel yang ada di sini. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan topologi yang ada di sini. Nah, di sini sebelumnya itu saya sudah mencari nah, ini dia. Ini adalah tabelnya, tabel untuk melengkapi tabel yang ada di sini, yang addressing table yang ada di sini. Ini tabelnya yaitu yang ini. Nih. Ini sudah lengkap. Terus habis itu untuk tabel yang ada di sini, yang bagian bawah ini juga sudah saya cari. Ini dia. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi sampai completion-nya itu menjadi 100%. Kita lihat dulu, cek result-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya, subnet, terus default gateway-nya di masing-masing network yang ada pada topologi ini. Ini dia. Jadi untuk langkah yang pertama, nah di sini. Langkah yang pertama kita akan mengkonfigurasikan di IS terlebih dahulu. Di sini enter, terus enable terlebih dahulu, lalu configure terminal, lalu masukkan IP address-nya sesuai masuk ke interface gigabyte 0/0 terlebih dahulu, kemudian IP address. Nah, IP address-nya sesuai yang ada pada tabelnya dibuat dulu menjadi kecil. Oke. Di sini nah, untuk yang is di interface gigabyte 0/0 yaitu ini IP address-nya berapa? Ini adalah IP address-nya 10.1.1.97 dengan subnet mask-nya itu 10.1.1.97, kemudian subnet mask-nya 255.255.25
240 enter. Apakah complexionnya sudah bertambah? Bentar, sini ini diperkecil lagi. Ini sudah bertambah, tetapi masih 4% ya. Diatur terlebih dahulu. Ini kan. Selanjutnya, kalau udah gigabyte 0/0, yaitu lanjut ke 0/1. Jadi no shutdown terlebih dahulu ya. No shutdown, enter. Kemudian masuk ke interface lagi aja. Interface gigabyte 0/1, enter. 0/1 itu berapa IP-nya? Yaitu 10.1.1.65. Masukkan IP address-nya yaitu 10.1.1.65. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255.224 ya. Enter. No shutdown, enter. Kan complexionnya bertambah menjadi 13%. Selanjutnya itu yang ini S0/0/0. Masuk ke interface yaitu S0/0/0, enter. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 10.1.1.121. Subnet masknya 255.255.255.252. Oke, enter. Jangan lupa no shutdown. Enter. Kalau sudah di ES, kita ke WIS. Yang di sini WIS ini diperkecil terlebih dahulu. Oke, ini enter saja. Enable. Lalu masuk ke configure terminal, config T, terus masuk ke interface gigabyte 0/0, interface gigabyte 0/0, enter. Selanjutnya masukkan IP-nya, IP address yaitu 10.1.1.113. Subnet masknya 255.255.248. Bentar, kok nggak nambah ya? Bentar, ini interface gigabyte 0/0 10.1.1.113.255.248. Coba kalau di no shutdown, enter. Nggak bertambah kompleksinya. Apa ya? Padahal sudah sama. Coba cek result terlebih dahulu.
ini di US. Oh, dia karena 0/0-nya enggak, harusnya 0/1 dan serial saja. Seperti itu. Oke. Gak apa-apa, sudah dikonfigurasikan, tidak masalah. Tetapi dia nggak minta sih, tapi kita konfigurasi tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu ke mana, Gigabyte 0/1 ya. Jadi ke interface nah ini kan kelihatan, terus ini oke. Di sini lanjut ke interface Gigabyte 0/1, enter. IP address-nya yaitu adalah OS 10.1.1 10.1.1.1. Subnet masknya 255.255.255.192, enter. Kemudian no shutdown, enter. Selanjutnya ke serial, yaitu masuk ke terlebih dahulu interface serial 0/0/0, enter. Masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah, kalau untuk serial ini adalah 10.1.1.122. Subnet masknya 255.255.255.252, enter. Jangan lupa no shutdown, enter. Nah, kalau sudah ke PC ke switch terlebih dahulu, yaitu di IS1. Di IS1 ini kita akan mengkonfigurasikan di VLAN satunya. Jadi ke enable terlebih dahulu, terus configure terminal, lalu interface VLAN 1, enter. Masukkan IP address-nya yaitu 10.1.1.98, subnet masknya 255.255.240, enter. Nah, tambah no shutdown, enter. Terus di sini kan ada default gateway-nya, jadi kita masukkan IP default gateway-nya, yaitu IP default gateway. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Exit terlebih dahulu. Exit, barusan IP default gateway yaitu 10.1.1.97, enter. Nah, sini sudah bertambah. Selanjutnya kita ke switch, yaitu di IS2 yang ini. Di sini masuk terlebih dahulu, enable, enter. Tabutnya ada enable
sini, terus di sini configure terminal. Oke. Terus masuk ke interface VLAN 1, enter IP address-nya yaitu 10.1.1.66, enter. Incomplete. Oh, subnet mask-nya lupa. 255.255.255.224. Oke, enter. Terus no shutdown, enter. Lalu exit terlebih dahulu, enter. Oh iya, bisa ya. Bisa IP default gateway-nya yaitu 10.1.1.65, enter. Oke. Lalu ke switch yang namanya WS1 terlebih dahulu. Di sini enable, enter, configure terminal. Seperti yang tadi, kita masuk terlebih dahulu ke interface VLAN 1. Enter. Terus IP address-nya yaitu S1 itu 10.1.1.114. Subnet mask-nya 255.255.255.248. Benar nggak? Benar. Oke. No shutdown, enter. Selanjutnya adalah masukkan IP default gateway-nya yaitu 10.1.1.113, enter. Ya. Terus ke switch di yang namanya WS2. Ini enable, terus configure terminal, lalu WS2, masuk interface VLAN 1, enter, masukkan IP default IP address-nya terlebih dahulu yaitu 10.1.1.2. Subnet mask-nya 255.255.255.192, enter. Kemudian jangan lupa no shutdown, enter. Bisa nggak ini? Oh iya, bisa kok. Terus IP default gateway-nya exit dulu, terus IP default gateway-nya adalah 10.1.1.1, enter. Udah. Lalu apa lagi? W120. Oh, masukkan IP address untuk masing-masing PC-nya yang ada di sini. Banyaknya.
PC ini dulu, E112. Ini salah, ke IP configuration, terus sesuai yang ada di table sini, E122, IP address-nya adalah 10.1.1.110. Subnet masknya 255.255. Berapa nih? 255.240. Kemudian default gateway-nya yaitu default gateway 10.1.1.97. Oke. Selanjutnya yaitu PC E247. Ini dia. Masuk ke IP configuration. Konfigurasikan. Ini IP-nya adalah 10.1.1.94. Subnet masknya yaitu 255.255.254. Default gateway-nya adalah salah. Masukin lagi aja. 10.1.1.94. Subnet masknya 255.255.254. Default gateway-nya adalah 65. Oke. Selanjutnya PC W1 201. Ini masuk ke IP configuration, lalu IP-nya adalah 10.1.1.118. Subnet masknya 255.255.255.248. IP default gateway-nya adalah 113. Terus yang terakhir PC W287. Yang ini masuk ke IP configuration. Terus habis itu kita ke ini, IP-nya adalah 10.1.1.62. Subnet masknya 255.255.254. Default gateway-nya 10.1.1.1. Oke. Tapi complexionnya masih kurang, ada yang kurang. Nah, di sini sudah terchecklist all subnet masknya di W287. W287
W287. Di mana ini W287? Subnet masknya masih salah. Kenapa salah? Karena seharusnya 192. Dah, selesai. Apakah complexionnya sudah 100%? Iya, sudah 100%. Udah, mungkin cukup sekian untuk konfigurasi pada lab 11.10.1 ini, Cisco Packet Tracker ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.